Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi terkini di sejumlah daerah yang terdampak banjir Jabodetabek. Kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian di Kabupaten Karawang, Sarah Ruhendi di Pondok Gede, Permai, Bekasi, dan juga Fadila Syarafina di Kabupaten Bekasi. Kita akan ke Andre Septian terlebih dahulu. Septian, seperti apa situasi banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang Febrian. Untuk banjir di kawasan Karangligar di Karawang ini masih terendam banjir dari dua desa yang paling terdampak, ini Desa Pangasinan dan juga Dusun Kampek maksud kami. Nah, di sini ada 4 RW, 4 RT dan 2 RW yang masih terdampak. Febrian, RT 2, 3, 4, 5 dan RW 1 dan juga RW 2, di mana memang untuk pagi ini banjir kembali menggenangi wilayah ini dengan total rumah yang terdampak mencapai 350 rumah dengan total pengungsi ini mencapai 1.300 lebih. Nah, untuk saat ini memang masih banyak fasilitas umum yang terdampak. Salah satunya adalah di SMPN 1 Teluk Jambe Barat, di mana saat ini kegiatan yang sedang dilakukan oleh para guru dan juga para murid adalah membersihkan material-material, kemudian membersihkan dinding sekolah mereka, kursi-kursi, bangku-bangku yang memang sudah terendam oleh banjir selama lebih dari sepekan. Nah, jika kita lihat, Febrian, memang banjir di sekolah ini agak cukup tinggi ya, hampir sekitar 177 cm lebih, di mana ini adalah sisa-sisa dari banjir kemarin yang selama sepekan itu. Kemudian untuk kegiatan lainnya bisa kita lihat bersama, ini sedang membersihkan peralatan-peralatan yang tadinya ada di dalam ruang koperasi, ada mesin pendingin, kemudian peralatan-peralatan sekolah, kemudian ada juga gas, ada barang-barang lainnya yang memang kemudian sangat disayangkan, seperti buku-buku juga akhirnya harus terendam dan juga bahkan ada sampah yang rusak. Nah, kemudian untuk hari ini memang sudah dilakukan pembersihan juga sejak kemarin, mengingat banjir juga sudah mulai cukup surut, terutama di SMPN 1 Teluk Jambe Barat. Setelah kemarin memang hampir sepekan sekolah ini lumpuh, terutama adalah pasca libur awal Ramadan pada hari Kamis kemarin, artinya sudah 3 hari lebih siswa-siswa di SMPN 1 Teluk Jambe Barat ini tidak bersekolah. Dan kita akan menyapa langsung Kepala Sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat, Febrian, dengan Pak Subhan. Selamat siang, Pak Subhan. Selamat siang, Pak Yusuf. Ya, Pak Subhan, bisa diceritakan Pak, ini jadi untuk pembersihan sudah dilakukan dari hari apa Pak bersama dengan murid-murid? Ya, untuk pembersihan sekolah kami sudah dimulai dari kemarin ya. Hari kemarin, alhamdulillah hari kemarin sudah surut. Di kisarannya hampir di bawah lutut ya, di bawah lutut. Dan pagi ini pun sudah surut seperti ini, jadi kita memanfaatkan momen lagi ada air lah, supaya agak mudah untuk membersihkan terutama meja, kursi, dinding ya. Kita sasaran pertama, nanti kalau misalnya sampai hari ini masih seperti ini, mungkin dilanjutkan untuk besok untuk pembersihan lantai. Gitu. Oke, jadi ini kemarin sampai setinggi apa Pak? Adakah mungkin barang elektronik yang rusak di dalam sekolah ini? Kayaknya model yang kipas ya, ada yang di ruang sana mungkin. Jadi sudah lewat. Perkiraan kami kemarin itu tidak akan setinggi seperti ini. Ya, perkiraan kami ya paling juga 1 meter gitu ya. Ternyata air ternyata meluap secara cepat ya, tak terduga sore bahkan malam gitu ya. Itu jadi maka ada beberapa aset yang tidak bisa terselamatkan. Ya, memang salah satu kendala adalah dari kami yang terutama adalah sarana lantai 2 ini yang kami harapkan itu supaya bisa menyelamatkan aset. Oke, terima kasih Pak Zuban, Kepala Sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat, dan pemirsa, seperti itulah memang harapan masyarakat di sini adalah terlebih agar segera dibangunkannya bendungan dan juga pintu air di Sungai Citarum dan juga Sungai Cibet agar kedepannya tidak ada lagi dampak banjir yang besar melanda wilayah Karangligar. Febrian. Baik, dari Karawang, Jawa Barat, kita ke Pondok Gede, Permai, Bekasi. Ada Sarah di sana. Sarah, selamat pagi. Kalau kita lihat di belakang Anda sudah surut banjirnya, tapi sisanya berserakan. Apa aktivitas warga di sana, Sarah?
Selamat pagi Febrian dan juga pemirsa, benar sekali untuk di kawasan perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat, memang situasinya sudah surut banjirnya dibandingkan pada beberapa hari sebelumnya. Nah Febrian, pemirsa, kita akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari kawasan pemukiman di Pondok Gede Permai, Bekasi. Anda bisa lihat dari layar kaca Anda bahwa jalanan di kawasan perumahan ini dipenuhi oleh lumpur yang terbawa oleh arus banjir pada beberapa hari yang lalu. Anda bisa lihat dari layar kaca Anda juga, ini lumpur-lumpur sudah mulai disisihkan dari badan jalan. Bisa dilihat betapa tebalnya lumpur yang memenuhi jalanan di kawasan pemukiman ini. Di samping itu juga banyak sekali sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan di kawasan perumahan ini yang terbawa oleh arus banjir yang terjadi. Kalau kita bisa lihat, memang upaya untuk pembersihan jalan maupun rumah-rumah warga yang terdampak banjir ini sudah mulai dilakukan. Pada pagi tadi kami melihat bahwa dari jajaran Satpol PP setempat sudah mulai membersihkan jalan-jalanan. Kalau kita tadi berbincang dengan sejumlah anggota Satpol PP yang bertugas tadi pagi, memang kendalanya adalah lumpur yang sangat tebal yang memenuhi jalanan dan juga mereka kekurangan karung dan juga peralatan lainnya untuk membawa material-material lumpur dan juga sampah untuk agar jalanan ini bisa dapat berfungsi kembali dan juga ini lumpur-lumpur dan sampah tidak menutupi saluran air yang ada di kawasan perumahan. Nah, tadi pagi juga sudah ada warga yang membersihkan rumah. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya, salah satu rumah yang terdampak banjir di mana penghuni rumahnya ini sedang melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa lumpur dan juga sampah yang ada di dalam rumah. Bisa dilihat ini di dalam rumahnya pun masih penuh dengan lumpur yang sedari tadi ini anggota masing-masing dari anggota keluarga membersihkan sejak pagi tadi. Nah, pemirsa dan juga Febrian, kalau kita lihat dari sini, ini terlihat jejak air dan juga jejak lumpur ini ternampak di tembok, berarti bisa kita perkirakan setinggi apa banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Bisa dilihat di depan layar kaca Anda, pemirsa. Ini merupakan upaya dari masyarakat, dari pemilik rumah untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah warga. Demikian, Febrian, kembali ke Anda. Baik, dari Pondok Gede kita ke Tambun di Kabupaten Bekasi, ada Fadila Syarafina di sana. Fadila, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, Febrian, untuk di RT 18 RW 10 dari Desa Buni Bakti, Kecamatan Tambun, Bekasi, ini saat ini ketinggian dari air ini masih cukup tinggi meskipun memang sudah mulai surut apabila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Anda bisa lihat ini mencapai sekitar 40 hingga 50 cm. Namun karena di Desa Buni Bakti ini kontur tanahnya naik turun sehingga tadi kami juga melihat ada sejumlah rumah warga yang sudah surut air ya, kemudian juga sudah mulai melakukan pembersihan di rumahnya. Namun untuk di RT 18 RW 10 ini memang masih cukup parah. Anda bisa lihat ini air masih mencapai betis saya. Kemudian air ini juga masih masuk ke rumah-rumah milik warga. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di salah satu rumah milik warga yang ada di RT 18 RW 10 ini. Nah, ini bisa dilihat Febrian, ini air masih masuk sekitar 10 cm, masih sekitar di atas mata kaki. Kemudian juga tadi disampaikan oleh warga bahwa untuk di RW ini memang tidak ada posko pengungsian sehingga warga ini terpaksa membangun seperti ini balai-balai atau panggung-panggung ini digunakan untuk beristirahat, tidur agar tidak kebasahan ketika banjir terjadi. Ini di kasurnya, kemudian juga begitu juga di ini adalah area dapur yang digunakan, ini juga
naikkan ke atas panggung ini agar dapat digunakan. Meskipun begitu, karena banjir ini terjadi cukup cepat juga, Febrian, sehingga ada beberapa barang yang mengalami kerusakan atau basah cukup parah. Ini diantaranya adalah saya tunjukkan sedikit. Ini adalah di bagian kamar ini tadi, karena pemiliknya ini adalah nenek yang sudah cukup tua. Ini area kamar ini basah hingga atasnya, kemudian juga dari kasur-kasurnya ia menyampaikan bahwa tidak mampu mengangkat sehingga dibiarkan saja. Dan kalau bisa dirasakan ini juga masih basah memang. Kemudian juga lemari-lemarinya tentunya juga rusak. Ada beberapa alat-alat elektronik yang juga banjir ini. Nah, tentunya warga berharap nantinya akan ada solusi-solusi yang konkret dari pemerintah. Tadi juga kami menanyakan terkait dengan bagaimana tanggapan dari Pemprov Jabar yang menyampaikan akan membangun rumah panggung. Mereka menyampaikan bahwa tentunya sangat bersyukur apabila nantinya ini akan dilaksanakan. Demikian, Febrian. Baik, terima kasih Fadila Syarafina atas informasi Anda dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Sarah Ruhendi di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, dan juga Andre Septian dari Karawang, Jawa Barat. Teman-teman, selamat kembali bertugas. Special Report masih akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.